Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi akmalad dina wa wadahat tariqal mustabid. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan yarjul muwahhidu biha najata yaumaddin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Saya masih di Bekasi. Mudah-mudahan ini terakhir saya akan pulang ke Majalengka. Jadi saya tertahan karena mau perpanjang STNK, terus samsatnya libur baru buka sekarang, jadi lama saya tertahan sampai kakak saya menikahkan, jadi gak bisa hadir. Oke, baik, kita akan lanjutkan membahas Qawaidul Fiqhiyah karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sidi. Tapi sebelumnya saya akan cerita. Malam itu istri saya itu protes. Jadi protes karena katanya terlalu sering mendengar saya itu nyanyi-nyanyi. Jadi nyanyi-nyanyi. Oke, baik. Ini kita buka sedikit. Kemarin saya katakan bahwa saya itu dari kecil itu alhamdulillah ditakdirkan oleh Allah hidup di dalam ilmu. Dan ilmu-ilmu yang kebanyakannya itu adalah di dalam bentuk nadhom. Jadi ini bukan nyanyi sebenarnya, nadhom. Jadi ada ucapan istri saya mungkin dianggap jelek gitu kan, tapi sekarang ngasih persaksian sebenarnya itu adalah mungkin bisa menjatuhkan saya kalau disebut nyanyi, tapi sebenarnya mengangkat. Oke, kenapa mengangkat? Karena terbukti atau akan ada persaksian bahwa saya ini itu hidup di dalam ilmu, itu sering mengulang ilmu, dan ilmu itu berbentuk nadhom. Jadi kalau kita buka dari 16 kitab yang pernah saya baca atau saya pernah hafal, yang pertama As-Sair Ilallah wa Daril Akhirah, itu adalah manzilah-manzilah atau bekal-bekal kita untuk perjalanan ke negeri akhirat atau menuju ridho Allah. Ini juga untuk nadhom dari As-Sidi. Yang kedua ini Mandumah Fiqhiyah yang kita sedang kaji, itu juga bentuk nadhom. Ini saya hafal, itu sering diulang tiap hari. Yang ketiga adalah Mandumah Al-Ulumul Quran Az-Zamzami namanya, itu karya Syekh Abdul Aziz Az-Zamzami Al-Makki, itu juga berbentuk nadhom. Itu yang malam saya baca itu. Yang istri saya bilang ini nyanyi-nyanyi gitu. Baik, dan ini di kampung juga ada yang mau nyanyi-nyanyi lah, kan ada cerita. Tapi walaupun saya disebut nyanyi-nyanyi, saya cuek aja. Karena ini bukan nyanyi, ini adalah nadhom. Yang keempat, itu saya itu hafal kitab Mandumatul Kabair karya Al-Hajawi. Ini tentang dosa-dosa besar. Jadi ini dirangkum dosa-dosa besar dalam Al-Kabair. Yang kelima itu adalah tentang sejarah Nabi Al-Arjuzah Al-Mi'iyah fi dzikri hali asyrafil bariyah. Itu adalah nadhom berbentuk sejarah. Bayangkan kalau kita baca sejarah lengkap, itu kita nggak hafal, tapi di nadhom dengan 100 bait saya hafal. Itu sejarah Nabi dari lahir sampai meninggal. Yang keenam adalah yang kelima bentar tadi apa sih? 5. Yang keenam adalah Al-Haiyah. Itu tentang kaidah atau tentang akidah yang dikeluarkan atau ditulis oleh Ibnu Abi Dawud, anaknya Abu Dawud yang terkenal. Itu namanya Al-Haiyah, Al-Mandumah Al-Haiyah li Ibnu Abi Dawud. Saya hafal. Yang ketujuh itu nadhom itu ada rumusnya, itu namanya Miftahul Buhur. Itu saya hafal Miftahul Buhur, ada 16 rumus, bait-bait itu hafal. Yang kedelapan itu Sofwatuz Zubat, itu adalah alfiyah untuk merangkum madhab Syafi'i. Jadi itu Sofwatuz Zubat. Tapi saya belum hafal semua, baru beberapa, itu baru muqaddimahnya, terus muqaddimah Usuluddin, terus Kitabut Thaharah, terus Kitabul Haji, itu yang saya hafal tuh. Yang lainnya belum. Terus
Itu berapa? Itu udah berapa itu? Udah 8. Oh ya, udah 8. Udah 7. Ya 7, udah 8, yang ke-8, udah ke-8. Itu 8. Jadi yang 12 yang saya jaga itu, yang ke-9 adalah Aqidah Qutaibah bin Sa'id, yang ke-10 adalah Syarhus Sunnah Al-Muzani, yang ke-11-nya adalah Arba'in An-Nawawi, yang ke-12-nya adalah Matan Ibnu Ajurumi atau Matan Jurmiyah, itu 12, tambah yang ke-13 Al-Qur'an yang sedang saya pulihkan. Jadi dari 16 itu 12, 13 itu Al-Qur'an. Itu Al-Qur'an itu saya pernah hilang hafalannya, tuh hilang sebenarnya. Itu dulu hafalannya bagus, begitu sibuk pada kuliah S2 itu banyak hilang. Setelah itu lanjut itu banyak yang mulai dipulihkan. Tapi hafalan itu begitu sibuk dengan ilmu lain itu hilang juga. Begitu biasa. Nah, sekarang saya sedang memulihkan Al-Qur'an. 13, yang ke-14 itu Imriti, itu Nadmul Imriti itu adalah mensyarah Jurmiyah atau dinadom Jurmiyah. Itu juga nadom. Jadi bayangin sudah 8 tambah 9 itu Imriti. Yang ke-11 yang 10 Nadmul Maqsud itu namanya Yaqulu, itu juga nadom 10. Yang ke-11 adalah Matan Baikuniyah, itu juga nadom, itu ulumul hadis. Pernah saya hafal itu tapi lama gak diulang. Jadi dari 16 itu 11 itu bentuk nadom. Jadi kalau saya akan dicela ini Mamat ini banyak nyanyi. Nah, itu saya senyum. Kenapa? Karena sebenarnya disebut nyanyi itu ini adalah nadom. Saya nggak suka musik, nggak suka. Tapi begitu saya menadom ilmu, itu artinya saya mengulang ilmu. Dan ini sebenarnya mau dijatuhkan pun kalau misalkan jatuh, ya nggak akan jatuh di sini karena ini ada justru keunggulan. Gitu loh. Sekarang gini, kenapa banyak ustadz itu kalau bicara ngawur karena nggak punya hafalan? Kan saya nggak mau cerita nama ustadznya. Tanya berapa rukun wudhu? 2. Nah itu kan dicela sama ustadz aja. Nah, sebutlah mencela, banyak kita mencela. Ya iyalah, dari mana-mana juga kita belajar dari SD aja. Waktu saya belajar SD itu belajar Safinah, rukun wudu itu 6 gitu. Jadi kalau disebut 2, ustadz terkenal gitu, follower 6 juta, 5 juta misalkan gitu. Wah, itu malu memang. Bikin malu emang. Jadi kenapa ustadz itu banyak kekacauan kalau berbicara ngomong ngawur? Karena gak punya hafalan, dan hafalan itu lebih kuat kalau dibentuk nadom. 1. Yang kedua, justru ini keunggulan ilmu Islam itu, karena umat Islam itu datangnya dari Arab. Arab itu keunggulannya di dalam ini, syair-syair ini. Makanya orang Arab itu dianggap fasih dalam berbahasa. Dan kefasihan itu orang lebih fasih kalau di dalam syair. Beda kan kita sendiri kalau ngomong sama syair itu, kalau udah bicara syair itu udah fasih. Dan itu Arab itu punya kefasihan dalam berbicara, yaitu berbicara dengan syair. Itu yang disebut dengan yang dikumpulkan oleh namanya siapa? Ahmad Khalil bin Ahmad itu di dalam Buhur ada 16 Miftahul Buhur atau Tawil itu ada kebetulan. Makanya saya berkata tawilun lahu dunal buhuri fadailu faulun mafailun faulun mafail. Sudah seperti itu kan banyak. Itu miftahul. Jadi 1. Kalau kita mau komparasi, saya kan belajar juga kan pelajaran itu umum kan. Jadi kita ada pendidikan dari barat tuh ada tuh buku-bukunya. Buku-buku barat itu kenapa sulit untuk dihafal? Dan kita kadang lupa karena gak dibuat syair kan, itu susah. Itu coba baca palin rumus fisika, susah itu. Tapi kalau orang Arab itu karena dibuat syair itu jadi hafal. Kita kasih contoh lagi. Sekarang kemarin saya baca Ulumul Quran. Berapa jumlah nabi? 25. Sebut. Itu kan susah tuh, Adam, Idris, susah tuh. Tapi di Ulumul Quran, saya hafal Ulumul Quran itu ada dalam 4 bait syair. Ishaqu Yusufu wa Lutun Isa, Hudun wa Salihun Syuaibun Musa, Harunu Dawud ibnuhu Ayyubu, Dzulkifli Yunusun kada Yaqubu,
Adamu Idrisu wa Nuhun Yahya wal Yasu Ibrahimu aidan Ilya wa Zakaria aidan Ismailu wa jaa fi Muhammadin taknilu. Ini 4 bait syair kita menghafal 25 nabi dan rasul. Sekarang gitu ya. Siapa 10 sahabat? Nah, ini ya salah satu keunggulan guru kami, Al-Ustadz Zulkarnain itu, dia tuh punya ngumpulin ilmu dalam syair-syair gitu. Jadi beliau itu ngajarin juga. Jadi ini udah ada gurunya. Ini saya dari kitab-kitab dihafal, ada dari guru juga. Sekarang siapa 10 sahabat yang masuk surga dijamin oleh Nabi, udah ada hadisnya. Maka kalau di dalam Al-Hayyah disebut 4 khulafaur rasyidin udah kenal, tambah 6 yaitu Sa'idun wa Sa'dun wa Ibnu Aufin wa Talhatu wa Amiru Firhin wa Zubairul Mumaddahu. Nah, itu udah 4 khulafaur rasyidin tambah 6. Sa'ad, jadi itu udah Sa'ad kan. Jadi Sa'id bin Zaid, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'idun wa Sa'dun wa Ibnu Aufin Abdurrahman bin Auf wa Talhatu Talhah wa Amiru Fihrin wa Zubairul Mumaddahu. Amiru Fihrin itu Abu Ubaidah Al-Jarrah, terus wa Zubairul Mumaddahu Zubair bin Awam. 6 tambah 4 khulafaur rasyidin. Atau di dalam awalnya kan kalau di Al-Hayyah itu kan Qul inna khairan nasi ba'da nabiyyihim wazirahu qudman thumma Utsmanul arjahu wa rabi'uhum wa qul khairan nasi ba'da Muhammadin wazirahu kidman thumma Utsmanul arjahu wa rabi'uhum khairul bariyati ba'dahum aliyun haliful khairi bil khairi munjihu wa innahum larahtun la raiba fihimu ala nujubil firdausi bin nuri tasrahu Sa'idun wa Sa'dun wa Ibnu Aufin wa Talhatu wa Amiru Fihrin wa Zubairul Mumaddahu. Nah, itu nadom. Kita sekarang atau dalam bait syair itu biasa guru kami sebut. Lil Mustafa khairus sahbin nasan annahum fi jannatil firdausi nasan zadahum syarafa. Hum Talhatu wa Ibnu Aufin wa Zubairu ma Abi Ubaidata wa Sa'dani wal khulafa. Nah, itu 10 ulama, 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Jadi kalau ditanya kenapa banyak ustadz itu ngawur kalau ngomong, karena gak punya hafalan. Gitu. Dan artinya kalau kita ya ustadz atau ulama yang banyak hafalan, punya hafalan, ada ilmu yang disimpan di dalam hafalan, maka justru itu keunggulan. Jadi kalau mau menjatuhkan misalnya nyanyi lah seperti apa, gitu nggak jatuh di dalam konteks ini. Jadi orang suka nggak suka ya bodoh amat. Kita ini ketika tahu di dalam kondisi jalan yang benar, kita itu nggak usah baperan sama orang lain. Bodoh amat disebut nyanyi, disebut apa, orang suka nggak apa-apa. Kita ya sesuai apa jalan kita aja. Ini loh saya, ya udah. Ini ya karena ini jalan kita yang terbaik. Ini saya ini kalau bicara ilmu ini adalah perbendaharaan saya sendiri. Kalau bicara ini justru keunggulan saya. Jadi kalau saya dijatuhkan di sini ya nggak boleh, nggak bisa. Jadi kalau saya mau dihentikan di sini nggak bisa juga. Itu artinya menghancurkan diri saya. Kita kan saya mungkin di dalam hal lain kadang-kadang kita kadang ada keterjatuhan, ada kekurangan, ada musibah yang lain kan gitu. Kita ngalamin kan. Misalkan sekarang banyaklah kita keadaan hal-hal yang kita juga ngerasa ada kekurangan. Tapi di balik kekurangannya itu ada kelebihan yang dijaga supaya tidak jatuh nol sama sekali ya itu. Jadi kalau ilmu ini mungkin dari kecilnya itu terjaga di saya. Jadi kalau saya jatuh di dalam yang lain, memang mungkin itu memang bukan hal yang saya jaga mungkin. Yang gitu memang musibah ya atau ujian yang lain. Tapi kalau ilmu itu saya jaga, artinya begitu saya hilang ilmu tuh seperti Al-Quran itu sempat hilang atau ngalamin pernah jatuh itu musibah banget untuk saya. Dan 4 kitab itu termasuk Al-Quran itu saya itu menyesal banget kagak bisa terjaga. Artinya kalau saya mau hilangkan lagi yang 12 kitab sisanya, wah itu saya jadi sia-sia gitu. Belajar itu jadi sia-sia jadinya kan. Enggak. Ya justru yang 4 aja mungkin saya pulihkan lagi, terutama Al-Quran.
Itu ya. Sekarang kita kasih contoh lain. Kenapa ini ilmu penting? Itu untuk dibuat rangkuman-rangkuman, dan saya perdengarkan itu biar anak saya itu sering dengar. Jadi kalau sering dengar dia hafal, dia paham. Dan kalau tahu sarahnya, dia itu kan senang sebenarnya. Masalahnya kan nggak tahu sarahnya karena bahasa Arab kan. Di istri saya kan bukan santri dia, jadi agak pusing. Apa Pak? Santai. Misalkan ya, kita sebutkan aja ini, kita istri saya itu termasuk sabar di dalam hal-hal ini. Tapi kadang-kadang mungkin akhirnya melihat ini nyanyi-nyanyi dia nggak ngerti kan. Ya nggak apa-apa juga. Tapi saya sampaikan ini ilmu. Kita kasih contoh lain. Syarat 10 doa, 10 syarat diijabah doa itu ada 10, sebutkan. Kan susah tuh. Tapi kalau kita tahu tuh bait syairnya, wa qalu syurutud du'ail mustajabi lana asyrun biha basyirid da'i bi iflahi taharatun wassalatun ma'huma nadamun waqtun khusyu'un wa husnud dhani ya sahi wa hillu qutin alla yud'a bi ma'siyatin wasmun yunasibu makrunun bil hay. 10 syarat dikabulnya doa itu kalau tahu kaidah beberapa bait syair itu kita hafal. Artinya kalau kita ada doa kita kadang-kadang kita nggak terijabah misalkan, atau ngerasa agak lambat diijabah, ya sebenarnya mungkin ada 10 itu ada kurang gitu. Mungkin makanannya ada yang kurang halal, mungkin dari sini kurang khusyuk dalam doa, atau mungkin misalkan ketika doanya enggak suci dulu, atau mungkin kita kurang ilhah di dalam doa. Ilhah itu merengek-rengek gitu. Itu banyak. Atau kita kasih contoh lain. Ini ilmu itu dikumpulkan siapa 7 sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Nah, kan susah tuh. Berapa? Kalau hafal bait sayanya, wal muktsiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yalihi Ibnu Umar. Kan? Jadi katanya ada 7 orang yang banyak meriwayatkan athar Nabi atau hadis Nabi, itu ada 7. Satu Abu Hurairah, yang kedua Ibnu Umar. Wa Anasun wal habru kal khurri wa Jabirun wa zaujatun Nabi. Yang ketiga lah Anas bin Malik. Yang keempat wal habru itu Abdullah bin Abbas. Yang kelima wa Jabirun al-Khudri. Khudri itu Abu Sa'id al-Khudri. Iya. Yang keenam Jabir bin Abdullah. Yang ketujuh zaujatun Nabi Aisyah. 7 orang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dikumpul. Kan gitu. Jadi banyak. Terus kita kasih contoh. Sekarang gibah itu kan haram, tapi ada 6 yang diperkecualikan. Siapa yang diperkecualikan? Tidak haram gibah dalam 6, maka itu sebut. Kan bingung, tapi kalau hafal baitnya kita bisa menyebut. Al-qadahu laisa bigibatin fi sittatin mutadhalimin wa mu'arifin wa muhadiri wa mujahirin fiskon wa mustaftin wa man talabal i'anati fi izalatil munkari. Sekarang ada 6 dikecualikan dari gibah, tidak diharamkan. Yang pertama adalah mutadzalimin, orang yang didolimi. Wa mu'arifin, yang mentakrif, orang itu dikenalnya itu ma'rifatnya dengan itu. Takrif, misalkan lakobnya itu. Wa mujahiri atau muhadiri, orang yang mentahdir. Kita mentahdir si fulan ahlul bid'ah, itu tidak dosa. Yang keempat wa mujahirin fiskon, orang yang terang-terangan berbuat maksiat, yang sepulan berbuat maksiat karena terang-terangan, itu tidak dosa. Mustaftin waman, orang meminta fatwa. Jika orang meminta fatwa, minta ini gimana ini sepulan ini gini, itu enggak dosa menyebutkannya. Waman talabal i'anata fi izalatil munkari. Yang keenam orang yang mencari jalan supaya menghilangkan kemungkaran, minta pertolongan, itu tidak dosa. Nah, itu caranya, itu dikumpul dengan bait syair, yaitu ilmu. Nah, itu nggak ada di ilmu lain, nggak ada di bangsa lain. Itu di bangsa Amerika nggak punya syair-syair begitu.
Dan kita belajar kitab-kitab misalkan atau buku-buku ekonomi, Menkyu macam-macam itu nggak ada itu bahasa Syair. Adanya di negeri Arab. Jadi ini kelebihan bangsa Arab dan ini kelebihan Islam. Gitu loh. Sekarang sebut ada 6 syarat atau 6 bekal kalau orang itu ingin dapat ilmu. Kata Imam Syafi'i, alala tanalul ilma illa bisittatin daka'un wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa irsyadu ursan. Sebentar. Ala la tanalul ilma illa bisittatin daka'un wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa irsyadu urstadi wa tuluz zamani. Jadi gitu, ada 6. Dakaun wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun. Dia pertama ada cerdas. Jadi orang yang berilmu itu cerdas. Kadang orang tua itu dia tidak bisa mendapatkan ilmu karena kurang cerdas. Katanya al ilmu tuh qad yurzaquhus sagiru fi sinnihi wa yuhramul kabiru. Nah, ilmu itu kadang diberikan kepada orang yang masih muda karena cerdas, tapi orang tua nggak dapat ilmu karena kurang cerdas. Maka dakaun itu syarat ilmu. Dakaun wa hirsun, ada kemauan. Seperti kemarin ini saya dapat ilmu banyak, salah satunya ada kemauan. Saya ingin tahu ya siapa itu Dzulqarnain. Tiba-tiba saya Google lah, ketemu link-link ustadz yang ketemu lah. Nah, itu kan dari hirsun itu awalnya. Allah berikan hidayah gara-gara ada kemauan. Saya ada teman lulusan pesantren alat, ada kemauan saya belajar sama dia. Sebab kalau saya gak belajar, saya gak bisa ilmu nahwu dan sorof. Saat itu masih muda. Ada hirsun. Jadi kalau kita itu ada orang yang berilmu di negeri kita, di daerah kita, kalau nggak ada kemauan, kamu gak akan ngambil ilmu. Apalagi keluarganya nih, orang keluarga berilmu. Ini saya sebut nih, keluarga saya itu. Ini saya ini orang berilmu, tapi ada keluarga saya begitu dia mau sholat, ya, ini saya nggak sebut, pokoknya keluarga ya, keluarga dekat. Dia mau sholat taraweh, dia nggak isa taraweh dulu, dia kan nggak tahu ilmu. Ini dia itu sebenarnya nangis di akhirat itu kalau kamu nggak tahu berilmu, sementara kamu punya keluarga orang berilmu, gak mau belajar, gak mau nanya, dia itu akan menyesal di hari kiamat. Kenapa? Karena kamu punya saudara, punya keluarga yang berilmu, kamu gak ngambil ilmu dari keluarga kamu, apalagi kalau gak ada, begitu loh. Orang itu kalau punya hirsun, jauh pun akan dicari. Ini saya pernah pergi ke Makassar, saya pernah pergi ke Jogja, saya pernah pergi ke Bandung malam-malam sampai pulau. Kenapa? Ada hirsun, naik ojek masuk malam-malam lagi, tembus hutan, itu ada hirsun. Pergi setiap 2 pekan sekali, dari pagi datang malam, pergi datang malam, dari pagi datangnya malam jam 12 kan gitu, kadang jam 2 datang. Itu kenapa? Kalau nggak ada hirsun nggak bisa kita dapat. Wajtihadun, ada kesungguhan. Ilmu itu baru dapat kalau sungguh-sungguh, lagi belajarnya itu bukan tidur kan gitu, bukan ngobrol, itu sungguh-sungguh. Dan alhamdulillah saya ketika belajar ilmu nggak pernah saya tidur, nggak. Dan bahkan hafal itu perlu perjuangan, diulang kan gitu, diulang dan memanfaatkan waktu. Jadi itu lebih bagus. Saya lagi nemenin anak saya lagi di rumah sakit, mau kena patah tulang kan, karena kita punya hafalan ilmu, akhirnya sambil nunggu saya hafalin sambil ngulang hafalan. Jadi ya ada berapa kitab. Jadi kan daripada kita nunggu nggak jelas, ya mendingan kita ngulang hafalan. Jadi kita nggak banyak stres. Gitulah gitu. Ya, itu adalah kita menjaga ilmu. Terus wajtihadun wa bulghatun, ada perlu bekal, ada bekal biayanya, ada apa, memang begitu. Dari mana? Kadang ada beasiswa, ada apa, kan kita juga nggak bisa kuliah kalau biasa juga dapat beasiswa misalkan. Tidak adalah begitu, kita harus adanya gitu. Itu kan bagian dari banyak hal, faktor. Wa irsyadu ustadi wa tuluz zamani, ada guru yang mengajari. Kita kalau belajar gak ada guru, ya siapa yang ngajarin? Ya saya dari kecil ya nahwu ada belajar, masa antren juga ada belajar, sekolah ada guru kan gitu. Sekarang juga ada guru.
Jadi jangan bilang kamu belajar dari YouTube. Siapa bilang YouTube itu ada gurunya, dan guru saya juga saya ketemu juga Ustaz Zulkarnain. Saya ketemu, saya punya WhatsApp-nya, saya pernah ke pesantrennya tiap hari kalau lagi di ini ketemu. Jadi siapa bilang? Memang ada satu ya, kalau saya menyimak Ustaz Rasulullah itu saya belum ketemu, saya cuma nyimak dari video dari YouTube. Dan artinya YouTube sendiri bukan berarti gak ada ilmunya. Kalau kamu ketemu nih sekarang, ini kita bisa berbantah-bantahan. Wah, saya ada guru kamu YouTube. Siapa bilang YouTube bisa ngomong gitu? YouTube kan cuma media, orangnya itu kita tahu. Ini siapa? Kita harus tahu. Jadi kalau nanti justru di hari kiamat tidak memanfaatkan ilmu, walaupun sekarang YouTube terkenal, ya udah terkenal. Kamu juga nangis di hari kiamat. Nanti Allah berfirman, "Tsumma latus'aluna yauma idzin 'anin na'im." Kemudian kalian akan ditanya di hari kiamat itu tentang nikmat. Nikmat itu bisa aja YouTube ini sarana penyebaran ilmu. Kalau kamu di YouTube ini tidak memanfaatkan ilmu, nanti nyesel karena itu menjadi sebab digugurkannya udzur. Saya tidak tahu, kamu punya YouTube, ada guru-guru, ada ustadz mengajarin, kamu pilih ustadz yang terbaik. Nah, kalau kita sudah terpilih, misalkan kita sudah ketemu, kayak misalkan saya sama Ustadz Jul, udah terpilih Ustadz Jul ini terverifikasi, dia muridnya Syekh Syekh Mukbil, itu ahli hadis dunia, dikenal ilmunya itu. Ustadz Jul itu adalah murid khususnya Syekh Mukbil. Beliau itu pernah membahas hadis itu. Syekh Mukbil kadang menganggap hadis misalkan sahih, itu sama Ustadz Jul didoibkan sama beliau, itu dibahas. Dan saya Mukbil gak marah. Kenapa? Justru itu keberhasilan ngajar murid kan. Oh ya bagus. Akhirnya dimasukkan di pembahasan. Misal contohnya gitu, beliau muridnya Syekh Saleh Fauzan, ulama terkenal. Jadi kalau orang mencela-cela Ustadz Jul, ya kamu siapa? Saya jujur ini, saya nih mau diskusi sama orang namanya, gak perlu sebut lah, itu beliau adalah apa namanya itu, beliau itu adalah kiai lulusan Sidogiri kelihatannya, dan beliau punya pesantren. Dia mencela-cela semua ustadz, dicela semua. Ustadz Jul sama beliau dicela juga. Ya gak ngerti, ada orang yang seperti ini, orang kemarin nih, siapa saya sebut nih, orang Garut nih, mencela-cela Ustadz Jul, yang anggap misalkan kamu baca Quran salah-salah, usul fikih gak bisa segala macam. Kamu gak pernah nyimak sih, gak nyimak pelajarannya. Saya belajar sama dari beliau, Quran hafal, hadis banyak yang beliau hafal, bahasa Arabnya jago, banyak, ada kitab bahasa Arabnya juga ada, beliau punya rangkuman nahwu dasar. Kamu gak pernah belajar, kamu mencela orang tanpa melakukan riset. Sebelum ke guru saya, misalnya Ustadz Jul, hadapi saya aja dulu kalau mau diskusi sama saya. Kalau sanggup, gak mau dia gitu. Jadi gak mencela-cela orang, kadang dia babi buta gitu mencelanya. Ini kan beda-beda nih ustadz, itu memang beda-beda kelas ilmunya gitu loh. Ada memang kalau yang dicela masuk celahannya. Misalkan nih ada ustadz, saya gak mau nyebut nih, gak mau nyebut karena ini kan aib mungkin. Ada orang ustadz ditanya rukun wudu berapa? 2. Nah itu dicela, ya itu bolehlah dicela, gak apa-apa karena gak ada dasarnya. Ada yang baca kemarin masalah adah itu, adah itu sesuatu yang tidak didekati dan dijauhi, ya itu keliru dicela, ya bolehlah. Tapi kalau orang yang berilmu dicela, kayak Ustadz Jul misalkan dicela, kamu siapa? Gitu ya, kamu siapa? Ya kalau orang ada kadang keliru mengutip, ya wajar lah, manusiawi. Itu mungkin keliru, bukan dianggap dia dusta, jangan nganggap dusta juga. Ini keliru mungkin mengutip atau nggak lengkap. Seperti kan beliau mengutip ucapan Izzuddin bin Abdul Salam itu, kalau salaman setelah sholat itu menurut Izzuddin bin Abdul Salam bid'ah. Ini orang yang mencelanya itu, ini kan berdusta, kenapa ini bid'ah yang dibolehkan? Ya tapi kan memang bid'ah juga memang, karena itu kan Izzuddin bin Abdul Salam sedang membagi bid'ah itu menurut dia karena secara bahasa ada yang wajib, ada yang haram, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang mubah gitu. Nah emang itu mubah boleh, tapi toh ya kita masih maklumi gitu loh, itu masalah sebegitu masa gini loh. Andai kan misalkan salah kutip, ya itu kan salah kutip manusiawi. Masa kita gara-gara gitu misalkan mencela seorang ustadz yang ilmunya mumpuni gitu loh. Ini kemarin kita bahasnya ada orang Aswaja, dia tuh mencela-cela atau merosting bahasanya ulama
terkemukanya yaitu Said Akil Siroj sama Kiai Mustasyar apa orang itu. Terus samanya ini menyesal sedikit mungkin. Dia kan ulama terkenal terus dia roasting akhirnya macam, ya ulama kamu gak begitu kamu celah-celah merosting itu nyesal, tapi sama ulama-ulama lain kamu gak ngerasa nyesal. Ini standar ganda. Ya kita sebenarnya sama ulama itu ada kelirunya. Kita kemarin sebut ya Mbah, Mujahid itu dianggap keliru. Sebut Jalatul Alim mengatakan Al-Fatihah itu adalah madaninya. Tapi apakah kita mencela Mujahid? Tidak. Mujahid itu ulama terkenal di kalangan tabi'in. Beliau itu kalau jalurnya tafsir itu lewat beliau dalam Al-Quran. Itu disebut tuh di dalam ulumul Quran, ar-ruwatu wal hufadu minas sahabati wat tabi'ina ladina tuhiru bihibdil Qur'ani wa ikroi. Disebut Mujahid katanya. Kata Az-Zamzami, Aliyu Utsmanu Ubayun Zaidu walibni Mas'udin bihada Sa'du kada Abu Zaidin Abu Darda kada Mu'adun ibn Jabalin akhada anhum Abu Hurairati ma'abni Abbasin ibn Sa'ibin wal ma'ni bidaini Abdullahi thumma man syuhir min tabi'in falladhi minhum dukir Yazidu Aiman Abuhul Qaqa'u wal A'raj ibn Hurmuzin qad sya'u Mujahidun. Nah disebut Mujahid. Ini adalah ulama kalangan tabi'in terkenal di bidang tafsir. Mujahidun atau Sa'idun Ikrimah wal Hasanul Aswadu Zirun Alqamah kadaka masrukun kada abidah ruju'u sab'atin lahum labuda. Jadi ini ulama terkenal Mujahid ada kelirunya dibenerin sama ulama lainnya. Itu biasa aja, beliau bersendirian biasa aja. Kita bukan menjelekkan ulama, manusiawi. Manusia itu ada kelirunya. Dan orang yang keliru itu enggak, kemarin disebutkan wa khata wal ikrahu wan nisyanu asqatahu ma'budun ar-rahmanu. Itu kan lakin mal itlafi yathbutul badal. Wayan tapi tasimu anhu wazal. Nih khata itu kalau keliru dari khata itu enggak dosa. Jadi kalau ulama keliru ucap misalkan enggak dosa wong dia tidak sengaja. Itu Zalatul Alim begitu. Baik. Jadi itu Mujahid, nggak ada yang mencela Mujahid, nggak ada. Sekarang misalkan ya Umar misalkan berkata, ini matil bid'atu hadi. Kalau misalkan dianggap Zalatul Umar boleh aja. Oh ini beliau Umar itu membahasakan bid'ah secara bahasa. Tapi andaikan setergelincirnya Umar, itu nggak ada yang mencela Umar, ada yang mengatakan Umar itu mengatakan ada bid'ah hasanah dia neraka. Kamu yang mau menuduh-nuduh, nggak ada kita menyebut Umar masuk neraka. Orang itu dijamin masuk surga dengan 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Andaikan anggaplah Umar itu tergelincir mengatakan bid'ah itu ada yang hasanah, tapi itu kan beliau, kita itu kembali kalau mencari itu kan ucapan Umar itu diarahkan bahwa beliau itu mengatakan bid'ah secara bahasa. Andaikan kamu berbuat bid'ah seperti yang dilakukan Umar, aman kamu. Saya sampaikan itu, kamu aman. Apa bid'ahnya yang dikatakan Umar? Salat taraweh. Kamu udah taraweh aja. Sekarang ada nggak dari kita yang menganggap bid'ah taraweh? Nggak ada. Ya udah aman. Itu sunnah di sisi ahli sunnah. Kalau disebut bid'ah itu secara bahasa. Begitu sama dengan ucapannya Izzuddin bin Abdissalam. Izzuddin bin Abdissalam membagi bid'ah itu gini-gini, salah satunya ada yang disunahkan adalah taraweh. Ya udah kalau kamu mengikuti Izzuddin bin Abdissalam itu masih aman karena bid'ahnya itu adalah taraweh. Sunnah. Ya boleh hukum kita juga sunnah. Yang diwajibkan itu adalah nahwu. Ya kamu boleh belajar nahwu, kamu belajar nahwu enggak, kamu kan wajib itu walaupun bid'ah. Misalkan anggaplah wajib, kita gak sependapat disebut bid'ah. Karena itu ada di zaman Nabi kok, di lisan Nabi ada, di lisan Quran ada. Kalau enggak ada di dalam Al-Quran bahasanya bismillah, ada enggak? Enggak ada. Itu artinya nahwu. Gitu, itu ada dalam. Jadi kalau ada dalam Quran, ada dalam hadis bukan bid'ah. Siapa bilang bid'ah? Plus itu juga diperintahkan oleh Ali disusun. Jadi kan kalau di dalam riwayat itu katanya teh iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah alaikum bisunnati
wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, kan gitu. Wajib atas kalian itu berpegang terhadap sunnah saya dan sunnah khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, setelah beliau. Nah, berarti berpegang kepada sunnahnya Umar, sunnahnya Ali itu bukan bid'ah juga. Kamu keliru juga, dianggap bid'ah gimana? Jadi kalau mendefinisikan bid'ah tidak ada di zaman Nabi, ya itu juga nggak pas juga definisi, karena disebutkan bid'ah itu kalau tidak dilakukan oleh Nabi dan Khulafaur Rasyidin, kan itu disebutkan diatofkan Khulafaur Rasyidin. Jadi kalau Khulafaur Rasyidin melaksanakannya itu bukan bid'ah. Anggap taraweh yang orang disebut bid'ah itu diamalkan oleh Umar, bukan bid'ah, karena Nabi perintahkan alaikum bisunnati wa sulafa'il wa sunnati khulafa sunnati alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Dan nahwu itu di zaman Ali yang perintahkan. Artinya sunnah Ali juga, bukan bid'ah. Jadi kalau menganggap bid'ah seperti itu aman kalau kamu melaksanakan mengajarkan ilmu nahwu. Tapi kalau bid'ah-bid'ah yang mereka anggap hasanah, siapa yang mengerjakan dari zaman sahabat? Siapa yang mengerjakan di zaman Umar, dari zaman Khulafaur? Gak ada. Berarti kamu memang berbuat-buat. Itu bid'ah yang nanti mau dicantolkan ke Umar karena Umar dianggap tergelincir di ucapan begitu. Tapi nanti nangis karena Umar. Yang disebut bid'ah itu secara bahasa dan secara dari hadis Nabi. Kalau apa yang dilakukan oleh sahabat itu Khulafaur Rasyidin bukan bid'ah. Itu boleh kita amalkan karena itu dianggap sunnah Nabi. Sahabat ini Khulafaur Rasyidin itu lebih paham tentang Al-Quran dan Sunnah dibanding kita. Jadi kalau kita mengikuti para sahabat, artinya kita mengikuti Nabi. Begitu kita keyakinannya. Justru kalau kita membaca Quran, terus artikan sendiri, tidak mengikuti para sahabat, kamu bukan mengikuti Quran, kamu mengikuti hawa nafsu kamu. Makanya kalau orang yang mengingkari ini sekarang nih, Allah di atas ars. Karena alasannya ada ayat Allah itu wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Itu artinya kamu menafsirkan Al-Quran sendiri. Kamu bukan mengamalkan Quran, itu mau mengikuti hawa nafsu. Kalau kamu kembalikan ke dalam pemahamannya para sahabat, nggak begitu pemahamannya. Kita akan ada, insya Allah kita akan ada diskusi ini tentang Allah di atas arsy lagi seri berikutnya. Ya mungkin setelah saya ke Majalengka ya, kita kan masih ini. Insya Allah. Jadi kalau keyakinannya begitu mengikuti pemahaman sendiri, kamu tersesat juga walaupun baca Quran. Kan itu syubhat akhirnya. Yang benarnya gimana? Kan disebutkan kata Imam Al-Muzani itu yang dekat atau wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, yang dekat kepada kita tuh dibanding urat leher kita itu adalah ilmu Allah. Dat Allah itu tinggi di atas ars gitu. Alin ala arsyihi fi majdihi bidati wa huwa danin bi ilmihi min khalqihi gitu. Jadi kita baca Al-Quran itu justru memahami Al-Quran gak bisa dengan memahami sendiri. Baca-baca sendiri, begini. Akhirnya bikin syubhat. Itu ketika Rasulullah Mi'raj ke langit itu bukan berarti Allah di atas langit, karena berarti Nabi Musa juga dia itu tempat munajat. Itu munajat Nabi Musa di mana? Di situ di Gunung Tursina. Bukan berarti Allah di Gunung Tursina. Ya kamu salah juga, karena keyakinan atau dalil Allah di atas langit itu bukan hanya ayat itu. Allah berfirman di ayat lain, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ayat lain banyak, bahkan semua yang berkaitan dengan tanzilul kitab, Al-Quran diturunkan, itu menunjukkan Allah di atas langit juga. Amal itu wal amalus sholihu yarfa'u, amal sholih itu diangkat kemana? Ke langit. Ilaihi yas'adul kalim, kepada Allah itu naik itu kan ke atas. Kalimat thayyibah, ilaihi yas'adul kalim, ilaihi yas'adul amalu wal kalimut thayyibu yarfa'u. Sebentar, ilahi yas'adul kalimu thayyibu wal amalu salihu yarfa'u. Jadi ucapan yang baik itu naik ke. Itu banyak menunjukkan Allah itu di atas langit. Ketika kita
sujud itu kita baca subhana rabbiyal a'la, itu kita menunjukkan Allah di atas. Jadi dalil Allah di atas langit itu banyak, dan ini muhkam. Dan ini sepakat, jangan dibuat syubhat dengan ucapan-ucapan yang ada kemungkinan begitu. Nah, jadi ini kita kembali ini ilmu ini ya, kita komentari sedikit lagi ya. Ini ilmu ini banyak di kalangan Arab itu ditulis dalam bentuk nadom atau syair, dan syair itu justru adalah keunggulan kita, keunggulan umat Islam. Karena yang saya rasakan sendiri untuk sekarang itu lebih gampang menghafal nadom, itu lebih gampang. Kalau menghafal matan itu kadang agak menjadi malas sekarang itu memang, karena agak susah ya memang kan. Kalau nadam itu lebih ini. Jadi begitu ya. Jadi kalau nah sekarang kamu kan nyanyinya ya, hukum nyanyi gimana? Yang diharamkan nyanyi itu pakai alat musik gitu. Kan saya nggak pakai alat musik, nggak haram. Yang berikutnya nadom itu yang menentukan juga adalah isinya apa. Jadi kalau isinya itu ilmu nggak haram. Walaupun kita baca dengan nada, maksudnya nada itu maksudnya kita dengan suara yang indah gitu kan, biar enak. Kalau enggak kita juga gak enak. Alhamdulillah, sekarang sopat 7 baca alhamdulillahil jalali was, itu gak enak. Tapi kalau alhamdulillahil jalali wa syari'il harami wal halal, kan enak. Saya gampang hafal, menghafalnya kalau kita baca dengan bacaan yang tadi tapi kita tidak memaksa-maksakan, maksudnya harus mengikuti lagu mereka, enggak. Kita alami kita aja. Misalkan awwalu wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistikon gitu. Nah itu nadom. Jadi nadom itu, dan banyak bahkan di kampung-kampung itu justru ya, kalau di kampung-kampung kenapa setiap yang dinadom-nadomkan justru dianggap sholawat. Kadang-kadang justru itu masalahnya, itu justru karena mereka tuh biasa dianggap sholawat itu nadom-nadom. Kalau sholawat sih harusnya gak usah begitu, biasa aja sholawat Allahumma sholli ala Muhammad, karena ibadah. Kalau ini kan bukan, ini kan dalam rangka mengikat ilmu, lain babnya. Baik, kita akan lanjutkan membahas qaidatul fiqhiyah wa dawabitul fiqhiyah karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sindi. Bait selanjutnya ini nadam lagi. Kemarin kita sudah sampai mana? Kita kemarin sebab muajilul mahduri qabla anihi qad ba'a bil khusrani ma hirmanihi wa in atat tahrimu fi nafsil amal aw syartihi fadu fasadin wa khalal. Ayat nadam selanjutnya atau bait selanjutnya, wa mutlifu mu'dihi laisa yadmanu ba'da difa'i billati hiya san wa mutlifu mu'dihi laisa yadmanu. Wa mutlifu mu'dihi, orang yang menghancurkan atau merusak apa yang membahayakan dia, laisa yadmanu, tidak menanggung. Ba'da difa'i billati hiya san, setelah menolaknya ya, setelah menolaknya, ba'da difa'i billati hiya san, dengan cara yang terbaiknya. Ini kita kasih contoh. Kalau kita misalkan diserang sama siapa? Sama hewan. Kalau ini udah ya, kita diserang sama hewan. Kita mau diseruduk. Kalau udah 48 ininya ya. Udah ya. Jadi kalau misalkan kita diserang hewan, sapi, terus kita tikam sapinya, ya itu kita gak menanggung. Ya kenapa sapinya mau menyerang kita ya? Gitu. Ya kita gak menanggung itu karena dia mau menyerang kita. Atau ketika misalkan ada begal di jalan, mau merebut harta kita, mengancam jiwa kita, terus kita lawan, mati dia, kita tidak mau membunuh, kita tidak ada doman di situ, laisa yadman, tidak perlu kisos, tidak ada dia. Wong kita mau dibahayakan, kalaupun kita kurang gesit juga kita yang mati, yang gitu, enggak. Begitu. Jadi wa mutifu mu'tihi laisa yadmanu ba'da difa'i billati hiya san.
Jadi tidak menanggung kalau kita sudah kalau kita merusak apa yang membahayakan kita. Kan sebelumnya juga ada kok, wal khata wal ikrahu wan nisyanu asqatahu ma'budunar rahmanu lakin ma'al itlafi yasbutul badal wa yantafi ta'simu anhu wajal. Tapi bukan bab itu, karena dulu itu kita mengganti karena kita khoto, kan gitu. Ternyata membuat kerusakan karena kita khoto. Kalau ini beda, ini adalah dia mengganggu, dia mau menyerang kita, kan gitu. Begitu kita menyerang kita, kita menghindari, kita menolak madorot yang ditimbulkan oleh serangan itu, maka kita tidak wajib menanggung gitu. Kenapa? Karena ini kaidahnya, kita itu menghindari madorot. Karena kan ada kaidah lain, ad-dararu yuzal, madorot itu dihilangkan. Jadi kalau ada yang membahayakan kita, membunuh kita, terus kita lawan, dia yang mati, kita gak ada apa-apa, gak wajib menanggung dia, gak ada kisos, gak ada dia. Kita kalau kita telat, kita yang mati. Sama kalau misalkan ada kambing nyerang kita, ya kita nggak ada pilihan lain, misalkan kita pukul atau kita loncat, itu kambingnya terus kena ke tembok mati kambing, nggak wajib kita nanggung. Kenapa? Kalau kita nggak menghindar, kita ditubruk, mungkin kita patah tulang. Begitu kita menghindar, itu kambing itu kena ke tembok mati, ya itu, iya biarin dia, itu kan, itu namanya gitu. Begitu ya, ini kaidahnya. Itu aja dulu yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.